Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa tiap kali bulan puasa dateng, dompet tuh kok rasanya makin tipis ya? Padahal kan lagi puasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri ekonomi di baliknya, inflasi Ramadan. Aneh kan? Kalau dipikir-pikir secara logika, harusnya kita lebih hemat dong karena makannya berkurang di siang hari. Tapi kok tagihan belanja malah jadi boncos? Jawabannya ada di angka yang jujur aja lumayan bikin kaget. Beberapa riset nunjukin kalau pengeluaran rumah tangga buat makanan aja tuh bisa melonjak dari 25% sampai 100% selama Ramadan. Yap, bisa sampai 2 kali lipat loh. Oke, kita bedah yuk fenomena ini. Ini tuh namanya paradoks konsumsi Ramadan. Dan tenang aja, ada penjelasan ekonomi yang masuk akal banget di baliknya. Akar masalahnya itu ada di konsep ekonomi yang namanya demand pull inflation. Gampangnya gini deh, bayangin aja banyak banget orang pada waktu yang bersamaan pengen beli barang yang jumlahnya terbatas. Hasilnya, ya udah otomatis harganya dikerek naik kan? Terus apa sih pemicunya? Ya, tradisi kita sendiri. Mulai dari menu sahur dan buka puasa yang pengennya lebih spesial, maraknya agenda bukber di mana-mana, dan pastinya persiapan gede-gedean buat nyambut lebaran. Semua ini ngebuat permintaan pasar jadi meledak. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi nih yang kayak nyiram bensin ke api permintaan ini. Sebuah mesin uang tahunan yang kita semua kenal, TRH. THR ini bukan cuma sekedar bonus biasa ya. Buat ekonomi, ini tuh kayak suntikan duit tunai atau likuiditas dalam jumlah yang masif banget, yang cair serentak ke seluruh penjuru negeri. Nah, ini nih ilmunya, dan ini simpel banget kok. Dalam ekonomi, ada rumus sederhana. Waktu, jumlah uang M dari THR dan kecepatan kita buat belanja V, tiba-tiba naik gila-gilaan, sementara jumlah barangnya segitu-gitu aja, ya mau nggak mau harga P pasti ikut naik. Itulah yang namanya inflasi. Ini hukum ekonomi dasar. Selain THR, ada lagi satu ritual tahunan raksasa yang ikut ngedorong harga-harga. Udah pasti tahu lah ya, apalagi kalau bukan tradisi, mudik. Coba deh lihat angka ini. Gede banget kan? Cuma dalam satu musim mudik di tahun 2023 aja, duit yang muter itu diperkirakan nyampe 240,1 triliun rupiah. Itu pergerakan duit yang super masif dalam waktu yang sangat singkat. Jadi intinya gini, mudik itu secara masif mindahin duit dari kota-kota besar ke daerah. Ini bagus banget buat ngehidupin ekonomi di kampung. Tapi di sisi lain, serbuan permintaan yang tiba-tiba ini juga bikin harga-harga di daerah ikut melonjak tajam. Oke, kita udah tahu nih penyebab umumnya. Sekarang kita cari tahu lebih dalam lagi, siapa aja sih biang kerok utama kenaikan harga ini? Secara garis besar, ada 3 kelompok utama nih yang harganya paling berasa naiknya. Pertama, bahan pangan yang harganya paling liar dan naik turun. Kedua, transportasi yang tarifnya udah pasti naik. Dan ketiga, perawatan pribadi, karena semua orang pengen tampil baru pas lebaran. Kita mulai dari yang pertama. Udah pasti ketebak lah ya. Siapa lagi kalau bukan duo maut buat opor dan rendang, daging ayam dan telur ayam. Permintaannya selalu meledak tiap tahun. Lanjut, pelaku kedua, bumbu-bumbu wajib dapur lebaran, apalagi kalau bukan cabai dan bawang. Nah, harga dua komoditas ini sensitif banget sama cuaca dan panen, jadi gampang banget bergejolak. Nah, ini dia, pelaku yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Emas perhiasan. Banyak banget orang yang pakai THL-nya buat investasi atau sekedar beli perhiasan baru buat lebaran. Dan ternyata, ini punya andil yang lumayan signifikan buat ngedorong inflasi. Terus ngelihat siklus tahunan kayak gini, apa pemerintah diam aja? Oh tentu nggak. Mereka punya serangkaian jurus buat ngeredam lonjakan harga. Strategi andalannya itu namanya 4K. Pertama, menjaga keterjangkauan harga, biasanya lewat operasi pasar murah. Kedua, memastikan ketersediaan pasokan, biar stoknya aman. Ketiga, menjamin kelancaran distribusi buat ngelawan penimbun. Dan terakhir, komunikasi yang efektif, biar masyarakat nggak panik belanja. Dan yang jadi pasukannya di lapangan itu ya mereka ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Mereka lah yang turun langsung ke pasar buat mastiin strategi 4K tadi bener-bener jalan. Terus, apa yang terjadi pas lebaran udah kelar? Ya, pestanya selesai, semua kembali normal. Permintaan turun, pasokan stabil lagi. Akibatnya, harga-harga pun pelan-pelan turun. Nah, fenomena ini namanya deflasi, kebalikannya inflasi. Dan inilah yang bikin semua ini jadi unik banget. Inflasi Ramadan itu bukan cuma soal ekonomi, angka, dan grafik.
Ini tuh siklus tahunan di mana ekonomi, sosial, dan budaya kita menyatu jadi satu dan cuma ada di Indonesia. Jadi, satu hal udah pasti. Tahun depan, siklus ini bakal datang lagi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi kitanya nih udah siap belum buat menghadapinya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.